Matematik regresi analisis regresi nilai multiples atau berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen, variabel bebas atau X terhadap variabel dependen, variabel terilat atau Y. Asumsi analisis regresi multiplen berganda. Sebelum kita melakukan analisis regresi multiples atau regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian, maka ada beberapa asumsi atau persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi. Persyaratan atau asumsi ini dibuktikan melalui serangkaian uji asumsi klasik mencakup: yang satu ada uji normalis, di mana asumsi yang harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. Yang kedua ada uji linear, di mana hubungan yang berbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial linear. Yang ketiga ada uji multikolonaritas, di mana model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala multikolineralitas. Yang keempat ada uji heterokedastisitas. Dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang kelima ada uji autokorelasi khusus untuk data time series. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak terjadi autokorelasi. Rumusan hipotesis dalam uji F simultan. Adapun hipotesis yaitu dugaan yang diajukan dalam uji F ini adalah adanya pengaruh motivasi yaitu X1 dan pengaruh minat yaitu X2 secara simultan terhadap prestasi yaitu Y. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F. Ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Yang pertama yaitu membandingkan nilai signifikan yaitu sig atau probabilitas hasil output ANOVA. Yang kedua, membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. 1. Berdasarkan nilai sig dari output ANOVA. Jika nilai sig 0,05, maka hipotesisnya diterima, yang artinya X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap Y. Yang kedua, sebaliknya jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak, yang artinya X1 dan X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap Y. Yang kedua, berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan F tabel. Yang pertama, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesisnya diterima, yang artinya X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap Y. Sebaliknya, jika nilai F hitung tabel, maka hipotesisnya ditolak, yang artinya X1 dan X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap Y. Catatannya, pertanyaan yang sering diajukan oleh pelanggan saya terkait dasar pengambilan keputusan dalam uji F ini, yaitu Mas, dari dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh variabel motivasi atau X1 dan variabel minat atau X2 terhadap variabel prestasi atau Y. Data penilaian ini mempunyai sampel sebanyak 12. Sampel ini kita masukkan ke Excel lalu salin ke SPSS. Salin ke data view. Lalu setelah kita salin ke data view, kita klik variabel view. Lalu untuk desimal kita nolkan dan untuk kolom measure kita ubah menjadi scale. Setelah itu kita klik analis, lalu kita klik regression. Setelah klik regression, kita klik linear. Setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu bagian Y masukkan ke kolom dependen dan bagian X masukkan ke kolom independen. Lalu klik OK. Untuk hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk hasil F, maka ada di kolom ANOVA. Hasilnya itu 23,450. Berdasarkan output SPSS nilai F hitung sebesar 23,450, karena nilai F hitung 23,450 lebih besar dari tabel F 4,10, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, dengan kata lain, X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap Y. Sampel yang akan kita masukkan ke SPSS dari Excel kita salin ke SPSS di menu data view. Setelah salin, kita ke variable view, lalu
X1 sama dengan motivasi, minat sama dengan X2, dan prestasi sama dengan Y. Untuk bagian desimal kita nolkan, lalu bagian measure kita ubah menjadi scale. Setelah itu kita masuk ke analis, lalu klik regression, lalu klik linear. Setelah klik linear maka akan muncul seperti ini. Untuk bagian Y kita masukkan ke kolom dependen. Untuk bagian X1 dan X2 kita masukkan ke kolom independen. Lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk bagian F kita bisa lihat di kolom ANOVA. Selesai, terima kasih.